Ya, kembali bersama saya di channel Cari Uang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lolos jeratan banyak hutang dalam waktu singkat. Wah, ini topiknya menarik ya. Kebanyakan dari kita, apalagi zaman sekarang, banyak yang suka pinjam ya, kartu kredit, pinjaman online, kredit tanpa agunan, ya kan, KTA. Kadang-kadang teman-teman berpikir nggak sih itu sebenarnya bunganya tuh tinggi loh sebenarnya. Tanpa teman-teman sadari dia numpuk gitu. Jadi kita pinjam, terus kita pinjam lagi buat nutupin yang sebelumnya, terus pinjam lagi buat nutupin yang sebelumnya, dan begitu terus itu nggak akan habis teman-teman. Jadi pinjaman itu sebenarnya bukan suatu solusi gitu sebenarnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas solusinya sebenarnya apa sih solusinya gitu. Kita akan bahas dulu nih cara merencanakan keuangan yang tepat seperti apa dulu ya. Jadi teman-teman tuh tidak, jadi kebiasaan untuk meminjam itu sebaiknya dihilangkan. Memang urgent, apalagi di masa pandemi ya. Tapi sebenarnya teman-teman harus mengendalikan diri untuk tidak meminjam lebih dari satu pinjaman online gitu. Ya maksimal satu lah. Lunas dulu baru pinjam lagi gitu. Jadi jangan ditumpuk gitu. Karena kalau ditumpuk begitu tidak akan habis ya. Nah, langkah perencanaan keuangannya gimana? Pertama, yang paling benar, lunasin utang dulu. Kemudian siapkan dana darurat. Terus ketiga, asuransi, dan keempat investasi. Investasi itu belakangan gitu loh. Investasi itu bukan sarana cepat kaya, investasi itu juga ada prosesnya, oke? Kita bahas dulu satu-satu ya, lunasin utang. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana lunasin utang ya. Nah, habis itu siapkan dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu supaya kita nggak pinjam-pinjam loh. Kalau kita masukin di investasi semua terus kita butuh duit gimana, ya kan? Biasanya 6 kali pengeluaran ya per bulan. Nah, kemudian udah siap dana daruratnya, kita asuransi. Kita kan nggak pernah tahu ya kapan kita sakit ya. Biaya rumah sakit sekarang tuh tinggi banget, bener nggak? Jadi alangkah baiknya teman-teman udah asuransi dari sekarang. Dimana kalau masih muda preminya tuh kecil dibandingkan dengan kalian sudah berumur, preminya tuh lumayan besar. Nah, udah lengkap semua baru kita investasi. Jadi udah aman dulu nih dari sisi psikologi kita, baru kita investasi. Karena investasi itu naik turun ya, bisa hilang gitu loh. Duit kita masukin bisa harus mempersiapkan diri untuk kehilangan uang itu gitu. Jadi investasi itu duit yang kita tidak perlukan untuk hidup ya, baru kita masukkan investasi. Kalau duit yang kita perlukan untuk hidup, masukin dana darurat ya, jangan salah. Nah, seperti janji saya akan membahas tentang cara lunasin utang. Kita harus buat budget keuangan dulu ya teman-teman. Buat budget keuangan, kemudian tingkatkan pendapatan. Wah, ini sebenarnya simpel ya. Intinya gini aja ya kan. Uang masuk harus lebih besar daripada uang keluar. Ini udah konsepnya gitu. Kadang kita kalau pinjam terlalu banyak ya, uang masuknya lebih kecil daripada uang keluar. Benar nggak? Karena ada bunga yang harus kita bayar gitu loh. Ada yang harus kita tumpuk sana sini. Tumpuk utang ya kan, lunasin dengan utang berikutnya. Kalau uang masuk lebih besar daripada uang keluar, biarpun sedikit, lama-lama banyak kan, lama-lama habis juga kan utangnya gitu loh. Nah, kita harus buat budget keuangan ya. Misalnya budget keuangannya bikin simpel aja. Budget keuangannya tuh kita kontrol. Oh, budgetnya hari ini masuk 1 juta. Berarti pengeluarannya untuk apa aja nih? Apa yang kita bisa hemat dari pendapatan? Makannya dikurangin misalnya jadi berapa kali, ya itu terserah teman-teman sih. Nah, intinya jangan menambah pendapatan dengan utang ya. Nah, yang kedua, tingkatkan pendapatan. Misalnya pendapatan 1 juta kurang ya. Ya udah, kalian harus tingkatkan pendapatan, bisa secara vertikal atau horizontal. Horizontal tuh side hustle-nya banyak. Side hustle tuh maksudnya pekerjaan sampingannya banyak gitu. Kalau vertikal tuh lebih ke kalian meningkatkan konsentrasinya. Misalnya dokternya itu dokter umum, belajar lagi dia spesialisasi jantung misalnya, itu dia meningkatkan ilmunya sehingga gajinya lebih tinggi gitu.
Nah, teman-teman bisa meningkatkan pendapatan di situ. Kalau pendapatan sudah meningkat, berarti kan uang masuk diharapkan lebih besar daripada uang keluar. Balik lagi, budget keuangan dikontrol ya. Bikin laporan keuangan. Aplikasi Play Store banyak ya, kalian teman-teman bisa download ya, misalnya apa tuh, catatan keuangan, download aja di Play Store. Ada banyak sih provider sekarang untuk mencatat laporan keuangan. Jadi teman-teman tuh tahu posisi keuangan. Oh, bulan lalu saya habisin berapa sih? Oh, bulan lalu duit masuk berapa sih? Gitu kan. Jadi lebih terkontrol. Kalau nggak ada itu, kita pasti lost. Pasti bingung deh. Di bulan depan saya harus lunasin berapa sih, ya kan? Di bulan ini berapa sih pengeluaran saya? Kok bisa ya segede ini? Tahu-tahu udah habis aja duit di bank, betul nggak? Nah, oke. Segitu aja tipsnya. Kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, subscribe dan like. Sampai jumpa di channel Cari Uang.